Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Dan kawan-kawan, ya, yang dikasihi Tuhan, Israel sudah mengatakan bahwa kami tidak berniat untuk menguasai wilayah Gaza. Kami hanya ingin menumpas, membumi hanguskan teroris Hamas. Itu tegas. Bahkan Amerika juga mengatakan kita dukung kemerdekaan Palestina, tetapi Hamas harus ditumpas habis. Bahkan PBB menolak permintaan daripada Rusia agar mengecam Israel dan menyuruh Israel untuk gencatan senjata atau untuk damai dengan Hamas, ya. Dan PBB menolak tawaran atau resolusi, ya, Rusia yang ingin Hamas dan Israel itu damai, ya. Kita akan bahas informasi ini kawan-kawan. Salam dulu ya untuk Sis Nelly Ginting, salam ya, salam waras ya, kawan-kawan Bung YS ya, salam ya. Ini dia informasinya supaya lebih jelas dan cepat saja saya akan sampaikan kepada sobat waras ya sekaliannya. Ini kawan-kawan, ini DK PBB tolak resolusi Rusia soal gencatan senjata Hamas versus Israel. Ini dibuat oleh CNN Indonesia 17 Oktober 2023. Ini kawan-kawan PBB ya. Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Keamanan ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ya, Dewan Keamanan ya, PBB menolak usulan resolusi Rusia mengenai gencatan senjata antara milisi Hamas Palestina dengan Israel yang belakang berkonflik. Diberitakan Asosiasi Press ya, dan Dewan ya Keamanan PBB menolak resolusi usulan Rusia lantaran ya Kremlin mengutuk kekerasan dan terorisme terhadap warga sipil namun tidak mengecam aksi Hamas yang menyerang Israel. Inilah kawan-kawan munafiknya ya negara-negara Islam ini. Ya ketika Hamas melakukan serangan ya kepada Israel, mereka membangga-banggakan Hamas. Mereka mengatakan Hamas itu luar biasa. Inilah manusia-manusia munafik. Mereka mengatakan ini adalah perjuangan Islam. Takbir, Allahu Akbar, Hamas luar biasa. Tidak ada satupun dari organisasi-organisasi Islam yang berani mengutuk perbuatan Hamas di dunia ini. Ya, bahkan kita lihat MUI Yusuf Kala pun mendukung Hamas. Dan rata-rata saya melihat, ya, Islam di Indonesia pun itu mendukung Hamas. Adapun ya sebagian yang tidak mendukung. Tapi rata-rata kawan-kawan mereka mendukung Hamas. Inilah yang membuat PBB itu marah. Ya, Rusia ya hanya mengecam Israel, mengutuk serangan Israel kepada Hamas. Tetapi Rusia tidak berani mengutuk serangan Hamas kepada Israel. Ini kawan-kawan, ya. Hanya 4 negara yang menyetujui resolusi tersebut. Mereka antara lain Cina, Uni Emirat Arab, ya, Mosambik dan Gabon. Ya, di luar itu tidak ada yang menyetujui. Apakah termasuk Indonesia? Ya, tapi nggak ada ya. Apakah Indonesia tidak masuk dalam hitungan? Ya, 4 negara lainnya menolak, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Sementara itu, 6 negara abstain, yakni Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss. Karena tak mencapai suara bulat, Dewan Keamanan PBB pun gagal menanggapi perang Hamas versus Israel yang pecah pada 7 Oktober lalu. Demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Bang Pavlen, dan karena itu bagaimana menurut kalian? Ini juga sedang ramai ya dibahas terkait dengan Dewan Keamanan PBB yang menolak resolusi yang diajukan oleh pihak Rusia terkait dengan perang yang sedang terjadi antara Hamas versus Israel ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua dikatakan bahwa
para anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak untuk mendukung resolusi yang disampaikan oleh pihak Rusia yang tidak menyebut Hamas sebagai pelaku serangan terhadap Israel. Bahkan dalam uraian yang lain juga dikabarkan bahwa DKPBB ataupun Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang diajukan oleh pihak Rusia terkait dengan gencatan senjata Hamas versus Israel. Jadi itu dia situasinya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ini bukan hanya ramai di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ya, karena juga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita di Indonesia ini umumnya ya, sekalipun ada juga yang tidak bersikap demikian, tetapi umumnya banyak sekali yang memberikan dukungan, bahkan yang menganggap satu tindakan yang dilakukan oleh Hamas beberapa waktu yang lalu ya, sudah hampir 2 minggu, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa ya. Dan ini kan muncul ya tanggapan seperti itu karena jelas ya ada keberpihakan terhadap Hamas ataupun keberpihakan juga terhadap Palestina. Tetapi perlu dicatat kawan-kawan, ini juga sedang ramai sebenarnya terkait dengan penjelasan dari Presiden Palestina sendiri ya, yang kemudian menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel pada 1 minggu lebih yang lalu itu tidak mewakili rakyat Palestina katanya ya. Bahkan dalam beberapa pemberitaan dikabarkan Presiden Palestina itu menegaskan bahwa pemerintah yang sah adalah PLO ya, lalu kemudian juga menekankan bahwa rakyat Palestina ataupun kemudian warga yang dia pimpin yaitu tidak seperti yang dalam banyak pemberitaan ya, yang nampaknya kawan-kawan kalau kita perhatikan ya begini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ketika pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel, yang muncul itu kan opininya begini kawan-kawan ya, ini adalah akibat dari agresi yang selama ini dilakukan oleh pihak Israel terhadap warga Palestina. Tapi kemudian justru ya Presiden Palestina menyampaikan bahwa tindakan Hamas tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi memang situasinya terus berkembang ya, dan seperti apa nantinya tentu kita akan lihat kawan-kawannya bagaimana ini semua akan bisa selesai. Tetapi terlepas dari semuanya ya, terlepas dari banyaknya komentar, terlepas dari banyaknya pro dan kontra ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni beberapa hari yang lalu. Ya, beliau menyampaikan bahwa yang paling penting atas situasi seperti ini adalah terciptanya situasi yang kondusif, tercapainya kedamaian. Nah, itu yang paling penting ya. Lalu kemudian juga Bapak Presiden Jokowi ya, beliau juga ikut bersuara dalam beberapa waktu belakangan, bahkan ada yang terbaru ya yang disampaikan oleh beliau terkait dengan konflik Hamas Israel ya. Jokowi katanya Indonesia tidak akan tinggal diam. Nah, pertanyaannya maksud dari pernyataan ini tidak akan tinggal diam ini dalam rangka apa ya kawan-kawannya? Apakah ini terkait dengan upaya untuk ikut ambil bagian secara aktif mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak ya, ataukah kemudian ini terkait dengan dukungan kepada Palestina atau bagaimana ya? Nah, itu nanti kita akan lihat selanjutnya. Lalu kemudian Jokowi perintahkan Menlu ya, Menteri Luar Negeri, terus mengupayakan evakuasi WNI ya, warga negara Indonesia baik yang ada di Palestina maupun yang ada di Israel. Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Saya pikir ini sesuatu yang bagus ya, yang perlu memang dan sudah seharusnya ya dilakukan oleh pemerintah, karena kawan-kawan ya, kalau orang-orang yang beragama Kristen biasanya pastinya berkunjungnya ke Yerusalem ya ataupun ke Israel, lalu kemudian ya saudara kita yang beragama yang lain, mungkin juga yang beragama Islam, yang mungkin mereka ada yang sedang di Palestina dan segala macamnya ya, semoga ya mereka semua bisa cepat dipulangkan ke tanah air, ke Republik kita ya, Indonesia. Lalu kemudian Biden desak Palestina wajib merdeka ya, jadi Hamas harus musnah. Nah, itu dia kawan-kawan ya. Jadi Presiden AS sendiri menekankan bahwa Palestina ini memang sudah seharusnya dan sudah sewajibnya ya mereka berhak juga untuk merdeka. Tetapi kemudian ada penambahan di sini dikatakan bahwa Hamas itu harus musnah katanya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, situasinya memang semakin panas ya. Jadi ini sudah berlangsung lebih dari 1 minggu ya. Ini sudah mendekati hampir 2 minggu. Ya, situasi panas Israel versus Hamas ini berlangsung, dan kalau kita perhatikan dalam banyak informasi ataupun pemberitaan di media, umumnya kawan-kawannya yang menjadi korban itu adalah masyarakat biasa dan terus mengalami peningkatannya baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Jadi ada peningkatan-peningkatan kawan-kawannya jumlah korbannya, dan itu sangat kasihan ya, keluarga mereka ya, tempat tinggal mereka, kasihan sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian kawan-kawan semua, tidak hanya itu ya, ini juga terkait dengan beberapa tokoh di bangsa kita di Indonesia yang memang jelas ya bersikapnya itu mengapresiasi Hamas dan segala macamnya. Ya, memang kita tidak bisa melarang orang, yaitu kembali kepada masing-masingnya. Tetapi ya Bapak Ibu semuanya, harapan kita tentu ya, saya secara pribadi sebagai warga bumi, warga dunia ya, warga Indonesia,
mengharapkan yang paling penting adalah cepat tercapainya ya kedamaian, ya kesepakatan yang bisa membuat situasi ini menjadi mereda ya. Itu yang paling penting kawan-kawan ya. Bahkan di sini juga ini beberapa jam yang lalu ya dikabarkan bahwa pihak dari AS yang mendukung apa namanya pihak Israel ya, dan bahkan sudah kerahkan katanya 2000 ya, 2000 pasukan katanya di sini. Wah, itu bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya. Itu angka yang sangat banyak sekali ya. Bahkan dikatakan di situ juga militer dari AS yang merapat ke Timur Tengah ya, dukung Israel atau Gaza katanya. Tentu dalam beberapa penjelasan ini tentu ya dukungannya adalah kepada Israel ya. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang kemudian bisa kita harapkan sekali lagi ya, kita doakan saja yang terbaik di sana supaya situasinya cepat reda, supaya situasinya cepat kondusif. Karena kasihan ya, orientasi saya sih lebih melihat ini dalam konteks kemanusiaan, kasihan sekali warganya. Ya kasihan sekali masyarakat. Tadi Bapak Ibu ya, sebelum membuat konten ini saya ada lihat beberapa cuplikan video mengenai warga dan segala macamnya, itu wah kasihan sekali ya. Baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. Kasihan semuanya Bapak Ibu ya. Kasihan ya. Oleh karena itu saya lebih berada pada posisi ya melihat ini secara netral ya. Memang beberapa orang melihatnya jelas ya, kalau orang sudah berpihak memang penilaiannya, cara meresponnya pastinya berbeda kawan-kawan. Tapi apapun itu, mari kita tetap suarakan ya untuk di sana segera terciptalah kedamaian dan ketenangan.